kalian harus membuat semacam saran atau solusi, harusnya sistem informasi yang baik itu seperti apa, gitu kan. Kalian menemukan sistem informasi ini kelemahannya ini. Jadi kalian harus melakukan perbaikan di sini, gitu. Nah, itu sekedar saran saja, gitu kan. Tapi kalau kalian bisa terjun langsung memperbaiki, itu jauh lebih bagus. Tapi kalau misalnya tidak bisa, kalian sekedar untuk menyarankan saja. Nanti di minggu 4 atau minggu kelima, kalian sudah membuat suatu karya. Dari mulai bab 1 latar belakang, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 bab 3 hasil pengamatan, gitu kan. Kemudian bab 4-nya solusinya seperti apa, nanti di bab 5 ada kesimpulan. Setelah selesai baru kalian nanti presentasikan lagi di dalam pertemuan berikutnya secara online lagi, hasilnya seperti apa. Nanti hasilnya silahkan kalian dikirimkan, tapi kalau dikirimkan karena supaya gampang penilaiannya, dikirimkan per orang ya, per orang, jangan per kelompok, ke dalam LMS. Nah, seperti itu. Diharapkan dengan sistem perkuliahan yang seperti ini, kalian akan jauh lebih banyak belajar apa itu sistem informasi dibandingkan kalau ibu menerangkan sistem informasi itu apa, membangun sistem informasi itu harus bagaimana, dan lain sebagainya, yang ada-ada kalian ngantuk, ibunya capek, ya kan? Jadi daripada sekarang belajarnya juga kuno, itu belajar kuno kayak gitu. Lebih baik kalian langsung terjun ke lapangan, ya. Nanti akan kalian temukan, sistem informasi di sini udah bagus, udah hebat. Kalian akan belajar banyak, gitu kan? Apalagi kalau kalian nanti dilibatkan di sana. Oh, ternyata sistem informasi di sini, kalian buka teorinya. Oh ya, teori yang dikasih dari Bu Rini itu, sistem informasi itu harus memenuhi kriteria input, proses, output. Inputnya harus bagaimana, prosesnya itu bagaimana, outputnya juga seperti apa, gitu kan? Nah, sama enggak, ini sesuai enggak dengan teori yang diberikan? Kalau sudah sesuai, berarti kalian observasi cukup, udah oke nih. Tapi kalau misalnya secara teori, antara teori dengan di lapangan kok berbeda, oh ya, mana permasalahannya apa? Kalau ada permasalahan, pasti banyak problem, gitu kan? Oh, ternyata ada sistem informasi keuangan di sekolah mana, SMP atau SD, tapi malah berantakan gitu, keuangannya malah berantakan gitu, banyak kehilangan uang misalnya dan lain sebagainya. Ini sistem informasinya jalan nggak sih? Oh, ternyata nggak jalan. Atau sistem absensi, jangan yang susah. Sistem absensi di sekolahan, katanya ada sistem absensi, gitu kan? Tetapi kenapa di akhir pada saat direkap atau di rapot siswa, kita alfanya bisa sampai 20 gitu, bisa sampai 30. Permasalahannya di mana? Gitu. Oh, apakah tidak merekam si sistem tersebut? Padahal anak-anak udah absen sih, gitu kan? Tapi kok berantakan, misalnya kok dianggap anak itu alfa misalnya sampai 20 sampai 30, kan bahaya itu kan. Oh, ternyata dia tidak merekam, problemnya di mana. Tapi ada juga, ternyata anak-anaknya males absen gitu. Kan ada juga kayak gitu ya. Berarti artinya solusinya apa? Ketertibannya, sistemnya mah udah bagus, Bu, gitu kan. Tetapi anaknya aja nggak tertib, ya berarti harus kembali ke sekolah bagaimana untuk menertibkan siswa. Oh, ternyata anaknya sih sudah rajin absen, gitu kan. Nggak ada tuh yang mereka nggak absen gitu. Tapi kenapa? Oh ya, sistemnya masalah digali. Apa ini? Kenapa dia nggak bisa ngerekam? Kenapa hasilnya jadi kan anak dirugikan kalau begini caranya, gitu kan? Nah, hal-hal seperti itu adalah suatu sistem informasi namanya. Sangat sederhana, nggak usah yang ribet-ribet. Kita mulai dari yang paling sederhana dulu, karena kalian pun baru tingkat dasar, yaitu baru semester 2, artinya sistem informasi juga baru belajar banget. Nah, jadi pelajari yang kecil-kecil aja. Bu, boleh nggak saya misalnya sekolahnya mah cuma satu, misalnya ada 2 kelompok nih, misalnya kelompok April sama kelompok Elin misalnya gitu ya.
dua kelompok nih, tapi dua-duanya mau ke sekolah X misalnya gitu ya, misalnya mau ke SMK Negeri 1 gitu, kebetulan alumni misalnya gitu ya. Ambil bagian absen, Elin dan teman-teman, misalnya bagian akademiknya gitu kan, atau bagian keuangan kalau dibolehkan, atau bagian apa. Oh boleh mangga, tapi tentu harus sounding dulu ya, harus sowan dulu ke sekolah tersebut gitu kan, ngobrol dulu sama apa penanggung jawab di sana, apa kepala sekolah, apa kesiswaan, apa guru yang yang bisa menerima kalian di sana untuk oke Bu, oke silakan kalian diterima di sini untuk melakukan apa namanya observasi gitu kan. Nah kalau sudah oke, berarti tinggal laporan ke ibu, nanti ibu perlu surat Bu, silakan nanti ibu sebutkan nama-nama kelompoknya, nanti ibu mau ditujukan kemana observasinya, nanti ibu akan ajukan ke prodi, nanti biar prodinya yang buatkan surat, kalian tinggal ambil bawa ke sekolahan gitu ya. Nah ini cara belajar langsung ke lapangan seperti ini akan membuka wawasan kalian, akan lebih mengerti kalian apa itu sistem informasi, akan lebih paham. Dimulai dari yang paling kecil dulu, jangan yang ujung-ujung besar. Kalau ujung besar udah langsung alir gitu. Yang kecil aja dulu, gitu ya. Sehingga nanti karena gini, ini kita udah masuk pembelajaran ya. Yang namanya suatu sistem ya, itu terdiri dari subsistem. Ibu tanya, badan kita, tubuh kita dari itu dia mempunyai ciri adalah terintegrasi. Apa itu terintegrasi? Saling terhubung. Saling terhubung. Gak bisa kita punya sistem pencernaan berdiri sendiri gitu kan. Pasti terhubung dengan peredaran darah, sistem saraf, kemudian sistem penglihatan, semua nyambung gitu ya. Tidak ada subsistem itu berdiri sendiri, semua subsistem itu saling nyambung gitu ya. Jadi kalau misalnya badan kita paling gampang pencernaan kayaknya, waduh udah berapa hari ini nggak bisa, ini bukan jorok ya, udah berapa hari ini nggak bisa buang air besar misalnya gitu, ini ngaruh nggak ke yang lain-lain? Ya kan?